tadi Mongol foto yang berbentuk janin di sini bang. Oh, gua masuk ke Muhammad. Pinggang gua ada yang nyolek. Udah wajar ini. Hah? Ya lagi ini masalahnya. Ya masih masak. Yang jarang orang tahu adalah bahwa tanah ini sebetulnya mengandung cerita. Iya, kayak apa ya? Gemeter gua berdirinya, kaki gua ini dua kayak ada yang ngecantolin. Penelusuran di klinik berhantu dan berdarah ini masih berlanjut barengan sama Una dan juga Mbak Mijan di sini. Kita lanjutkan di part kedua, di mana sekarang kita ada di sisi seperti ini adalah kamar-kamar perawatan kalau aku lihat ya. Kembali aku mengingatkan bahwa ini sudah 22 tahun lebih terbengkalai dan tidak ada aktivitas lagi di sini. Dan kalau misalkan aku tadi sempat lihat ada kayak line sheet gitu, kayak worksheet tahun 2018 kayaknya sih mau pernah ada renovasi. Karena yang aku baca di situ ada tanda tangan dari sang mandor, tapi kayaknya sih nggak dilanjutkan. Nanti kita akan cari tahu mengapa renovasi tersebut belum di-approve, sudah berhenti. Kita mulai perjalanan sekarang. Let's go disco di part kedua. Oke, ini adalah area yang dari tadi dari episode pertama itu Pak Mongo selalu datang ke sini. Yap. Dan kalau teman-teman melihat ternyata ini ada silakan teman-teman berbadan nih dukunnya. Jelaskan ada ini. Didit. Dia Pak Didit. Mandi ya. Iya, Bang. Silakan siapa yang mau cerita. Didit. Oke, jadi kenapa dari arah sini lumayan banyak aktivitas? Karena sumber air sudah dekat. Oke. Dan kelembaban lumayan tinggi karena di sini udah kelihatan banyak lumut dan paku. Ada apa aja sih itu, Dit? Apanya? Ya, yang Makhluknya, yang- makhluk. yang bikin Bang Mongol sering kesini dan itu nggak cerita. Kalau untuk sosok Bang, yang pertama dia muncul dari arah sudut sini. Pertama banget, terus dari ini bilik ketiga dari sini, dari sana nomor 4, sama yang dari ruangan di sebelah kiri kita sebenarnya. Makanya karena tadi masih banyak dialog, masih banyak obrolan yang esensial, makanya kita udah antar aja. Tuh, Caca, Cak. apa yang terasa di area sini, Cak? Pocong sih tadi. Oh, serius? Pocong yang bahasa Cak? Bukan pocong. Itu mah Mona bang, jangan bilang Ini. lagi poci. Ya cuman kayak dulunya nih aktivitas biasa aja, nggak begitu. Cak, kira-kira kalau di sini Jadi lu panggil yang atas ke bawah. Enggak dong, kalau dari sisi Mongol sih lebih ke kalau di daerah ini memang mungkin, ini kan segala sesuatu mungkin bang. Ini kan sebuah klinik bukan rumah sakit loh bang, ini klinik untuk bersalin only. Jadi otomatis isinya adalah orang-orang yang ya yang hamil. Berarti space daerah tertentu di antara ini jamban adalah daerah pembuangan darah. I see. Belakang. Iya. Yang lebih. Jadi begini, orang mau melahirkan itu kan bukan cuman pas dia mau melahirkan terus baru keluar darah. Kadang kan ada juga yang pendarahan. Nah itu kan tak mungkin buang ke belakang. Kadang kan ya udahlah
Ini kan ruang perawatan dekat ya, dituain ke situ gitu. After Nah, kalau yang Mongol dapat operasi. pertama itu adalah di ruangan ini. Di ruangan ini nih. Jadi itunya dari ruangan itu, dari dalam itu tuh dia lari ke sana. Oke. Ada sepatu suster gitu ya. Dari 3 ruangan perawatan ini, yang menurut kalian sekian banyak orang ini, ruangan mana yang pengen ngajak YTT Squad untuk diajak masuk? Risman? Ini gua. Iya. Mau kamera dulu? Karena ada suara dari tadi di situ. Iya. Kayak ada suara-suara ngesel. Boleh Jalan. kamera dulu satu. Kamera dulu boleh satu. Terus kita tinggal pergi, kameranya biarin. Kita itu mungkin kameramen aja dimasukin di dalam biar itu apa Kameramen namanya? dulu silakan. Kita kunciin kameramennya di dalam, Bang. Ayo kalau misalkan di YTT Squad sudah melihat sesuatu, silakan. Ada apa di situ? Karena mereka semua satu suara pengen masuk ke ruang ini. Kita ajak teman-teman ke sini ya. Siapa perwakilan yang mau menceritakan? Aing. Jadi, Gua jagain. oke, silakan. Oke. Ngomong. Itu Burhan. Kenapa ruangan ini, Bang? Lu kalau nggak satu lagi buat cipok. Iya. Gua nggak Tadi tahu ada akses kita masuk. senior Mijan. Ini ruangan yang terjauh. Gua cipok kalau lu macem-macem di ruangan ini lu. Kita Nggak ada ini. kan dari koridor ujung tuh langsung masuk pintu ke depan. Ini ruangan yang paling jauh dari tempat yang kita lewatin dari sore. Yang jauh dari aktivitas itu. Dan apa yang kalian lihat di sini? Mbak Mijan mungkin lihat apa, Mbak? Lebih ke pintu gerbang ya. Pintu Wow. gerbang dari mereka dari level yang kedua ada di sini. Wow. Jadi keluar masuknya mereka selalu dari sini. Ada yang pendatang, berarti mereka datang dan pergi ya dari sini. Wah, kuat sekali teman-teman di sini yang punya six sense menunjuk tempat ini. Gitu. Ini ada kayak tanah kosong di sini. Mbak Mijan melihatnya pintunya dari sini kan? Atau bagaimana, Mbak? Lebih ke membentuk sebuah gorong-gorong ya. Oh. Dari mana, Mbak? Besar. Gorong-gorong besar. Iya, karena ini sebagai tempat perlintasan karena yang di sini lebih aktif, lebih banyak pergerakan ruangan di atas ini. Oke. Berarti kamar nomor 3. Jadi aku simpulkan ini adalah gerbangnya, gerbang pintu goibnya, dan Mbak melihatnya seperti gorong-gorong. Jadi masuknya itu bukan seperti pintu yang megah, Benar. tapi gorong-gorong seperti itu, Mbak. Dan Berarti benar tadi Mbak, yang dari sono tuh merangkak. Jadi Mongol lihat benar-benar ngeliatin dia itu masuk ke sini. di sebelah sini adalah area kamar mandi yang lebih beradab sesungguhnya daripada yang di sini. Iya. Tapi tadi pada saat aku sama Alan, atau videografer aku coba buat video-video gitu, ada suara rintihan nangis sama kesek-kesek gitu. Iya, dia Kita nangis. langsung ke sana ya. Ada satu lagi, ada satu Iya, lagi. Mbak. Una belum kita tanya ya. Jadi di antara kita, Una adalah yang paling awal. Mbak ya, sekali Una juga merasakan sesuatu yang beda. Ya, kenapa kita rame-rame kok merinding dan sebagainya? Itu tanda bahwa kita tidak sendiri. Kita benar-benar sedang ngeblend dengan energi mereka. Tapi tadi lu ngerasa sempit di depan sih. Iya, itu. Kayak pas waktu kita baru mulai itu kayak ngerasain yang masih kita pegang di situ loh, yang di ruangan tadi gitu. Betul, Kayak betul. ada sesuatu yang kayak bikin dia rasa sempit gitu loh Mbak. Tapi kayak oke ya, aku coba relax gitu Mbak. Tapi masih seru ya? Seru Masih sih. penasaran kan? Masih. Lanjut. Anjir. Aku sih kalau sendirian nggak berani kesini. Jujur, jangan kita duluan lah. Jadi, Kami berdua di tengah-tengah di antara kalian ya. Saya duluan nggak apa-apa. Oke, nah kita jalan. ayo, abang. Ini sumpah karena aku tadi mengalami langsung sih. Silakan Mbak Cidit. Iya, di sini. Jadi ini adalah toilet yang masih tertutup. Iya, batu-batu. Ada di luar. Gas, telepon gas. Ada yang nimbuk. Ada suara. Iya. Di area sini ada suara. Bro, kayaknya sengaja biar kita tawar. Abang. Ini ngomong mah. Kacauan. Baca, kenapa baca? Ada suara. Astagfirullahaladzim. Sini aja kalau keder lo. Kayak orang melangkah lebih dari dua kaki ya, 2 orang. Mbak ada sosok laki-laki di dalam, Mbak. Mana tuh?
Lukman itu tuh itu ya. Oh, ini bahaya. Bau, sumpah. Lukman, Ini bau. Lukman. Beda untuk bau lu. Ayo bang. Nanda, Siap, jangan buka di sini. Kaca. nggak ada gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat nggak yang di foto bang? Oh, kaget tadi. Yang tadi Mongol foto yang berbentuk nyanin di sini bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas. Kayak ada suara orang jalan, kayak buk bak. Dan sepertinya bukan kaki manusia. Ya, karena ini benar-benar dark ya. Ini beton loh. Dark beton. Kalau saya juga kedengeran. Yes. Di sini loh tadi. Uish. Oke, teman-teman, apa yang kalian lihat di sini atau ada yang lagi atau ada? Bagaimana kalau kita 1 second challenge? 1 minute. 1 minute. Oke, kita mau coba matikan lampu di sini. Una, hati-hati ya. Nanda sini depan lo. Oh iya. Jangan, ntar dia kabur. Oke, teman-teman, 60 second challenge. Mencar dong, jangan pada satu tempat. 60 Didit sini, Dit. Itu Burhan bang, omelin bang. Burhan, sini lo. Siap. Ini yang awam jangan ditinggalin, guys. Enggak bang. Ya udah, aman lu. Lu kamu dekat Mas Nanda. Iya siap apa? Banyak paku. Iya. Iya, tadinya panas. Oke, matiin. Hitungan berapa, Bang? 60 detik. Anjir lama lagi. 3, 2, off. Nggak aman. Ya udah. Aman. Dingin banget. Pinggang gua ada yang nyolek. Lu berlima nyolek ya? Kalau kalian apa? Energi ya. Oh, oke. Di belakang lu berkamera tuh. Ini di sini. Oke. Nanda, lu jangan kasih. Coba baik-baik. Allah. Ini sih. Ini apa tadi? Oh. Ya. Oke. Bang Mongol. Apa? Gua di pintu. Kaca. Solar hitam nongol di sini. Begitu kepada. Oke. Una, lihat ya. Astaga. Tadi Una lihat. Depan. Allahumma sholli ala Di Muhammad. belakang Mbak. Di belakang Mbak. Di belakang Mbak. Ya, betul. Ada orang hitam. Oke. Sebelah kiri, Bang. Allahumma. Itu siapa ya? Gede banget gua lempar. Tangan gua. Ih, kok jadi merah? Aduh itu ada Abang, cewek. abang itu, sumpah di depan tuh sebelah tuh. Sebelah Mbak tuh gede banget tuh. Tuh, pangkat gua mana? Sama paku kan. Merah-merah begini. Ada pegang. Di depan tangan kamu kan. Tidak. Jadi kalau nggak ada nempel pasti jangan nangis. Oke, gimana lampunya? Nyalain. Itu siapa? Caca. Labu. Oke. Bantuin Caca dulu. Tadi udah ada Bang. Ada yang Bantuin Caca dulu, Dit. Caca dijadiin. nyenggol di sini. 2 kali. Naik. Tidak ada. Tadi Bang Mongol. Sini. Ini, begini. Bantuin Caca. Tadi Sini. di sini. Ada sosok. Karena abang kaca, bayangan dari kaca ke situ. Dianya di sini, di belakang abang. Di belakang abang begini. Bang, gua tanya bang ya, ini udah terang ya. Sebelum kita bisa ngobrol, dia lagi ngetres biarin. Iya, oke. Abang Ngobi tadi sama Una tukeran tempat nggak? Enggak. Una di depan. Enggak, dia selalu di depan. Kan di belakang lu ada yang kayak dia persis. Ya benar. Persis. Kan Mongol bilang bang, di belakang abang ada orang. Kayak gini. Nih. Enggak. Di belakang abang kan ini. Ada kuncirnya. Gue pikir lu tukeran posisi. Di belakang abang di sini. Sini satu. Sini satu. Iya, aku lihat yang di situ. Kontrol Dah. pakai lampu kamu. Cak. Sekarang gua tutup pintu. Bangun kejauhan. Enggak apa-apa, ini stres untuk membaca situasi di sini. Kalau Nanti kan dia baca. Abang, jagain Mas Nanda, Bang. Cak, ingat Cak. Aman. Jangan kejauhan, apartemen baru bayar lo. Jagain Mas Nanda. Udah. Udah mulai ini. Nggak ada. Badan lu udah mulai merah. Udah balik. Badan lu udah mulai marah, Nanda. Stop. Iya, lagi ke bawah ke situ. Ceritain, Cak. Belum terlalu utuh ya. Itu bukan rambut, Bang. Yang hitam tuh. Guys, ini Una ada gemeteran lu. Di kaca tuh. Yang panjang. Iya. Sebelahnya.
sedang itu pulangnya pelan-pelan. Pulang pelan-pelan, jangan kelamaan. Ntar buruan lepas juga. Itu bang, jadi dia di belakang lu Nah, persis. ini anjir, ini barusan. Ini beneran. Barusan dia lewat di belakang gua kira Iya. pas Iya. ada. Iya. Ini lewat di belakang aku kelihatan di kaca. Iya. Yuk, Gua kira bayangan apa tau lu gerak. iya. Dah. Oke, Robi, Caca juga terjadi. Gua cerita di luar aja. Lu nggak kasihan Bang. Yuk, kita duduk aja. Nah, orang ngapain lu pegang tamu malam. Dia tadi bilang aku lewat tinggi banget. Astagfirullahaladzim, kaki. Nih. Gini. Kam. Bilang kaki. Gede banget. Iya. Sini. Seret. Putih. Kita mati gede. Hitam. Kam. Gede. Belum pernah lu lihat gua bikin jadi kuning. Not really. Tempat ngumpet. Tempat kecil dari Pak. Caca mau ceritanya nyaman? Atau oke silakan. Tapi ini terlalu sensitif. Di luar aja. Ceritanya di luar aja. Di luar aja cerita. Itu. Tutup pintu itu. Tutup pintunya. Ini kita sini setengah 12 ya. Ini jangan. Duluan kita. Sini aja. Iya apa Cak yang udah dapat Cak? Mungkin ini nanti bisa di sensor kali ya kalimat ini ya, biar dia spot di rumah atau yang lihat juga atau gimana gue juga bingung untuk menyampaikannya. Bang Mongol tadi nemuin apa Bayi. di situ? Ya. Ada bayi yang tertanam di situ. Aduh. Ngapain dia tanam dalam ruangan? Dikubur maksudnya. Maksudnya dikubur. Kayaknya bukan ruangan itu, tapi ruangan yang tadi pintunya gue buka. Itu outdoor. Jadi Caca mendapat apa ya gimana? Caca mendapatkan informasi soal bayi. Ada di situ. Nah, sebetulnya pusatnya itu bukan di dalam sini Cak. Gua sebetulnya mau dibawa ke belakang sana. Di taman belakang itu. Taman belakang Di situ. tanam. Ditahan sama Didit ya. Ya tahan. Tadi kan sempat ada Bang Mijan untuk menahan Caca juga. Oh ya tadi gue sempat mau jalan kan di Iya. depan. Berarti pusatnya itu di luar, ada yang di sana Iya. itu ya. Oke, sekarang kita akan ke lantai atas. Silakan. Ini balik kita belum ke toilet tadi. Coba. Ayo. Tapi kita di toilet nggak bisa berjajar tapi lurus karena Diwakili aja boleh nggak? Yang penting kamera ada yang masuk. Kalau gue sih trauma jujur. Dit, sama gue ya. Gua sama Una. Lu jangan. Apa sama gue aja ya? Sama Gua sama Didit. Ya. Sama Alan gitu lah. Yuk. Oh, gua sama Una udah. Oh ini yang tadi coy. Iya. Gua nggak mau lagi. Ya main Sama tadi. Alan tuh, videografer gue. Kan gue belum masuk. Kayu mana kayu gue? Let's go. Ayo. Jadi Diajak interaksi kalau ada Dit. Ya. Titip Dit. Di kamar yang kedua kanan Dit. Ini yang tadi Dit. ya ini. Ya toilet yang tadi. Yang sempat sempat Tadi masuk. Nanda di sini. Nah, lu dapat story apa di sini? Jadi ada sosok wanita. Bahasanya adalah Jangan disambatin. dia memanipulasi, maksudnya sosok yang Heeh. itu sebenarnya kan tempatnya bukan di belakang situ. Tapi di Ada tempat sebelah sana, atas, di bawah. di bawah. Nah dia mengalihkan kita. Biar nggak ke sana. Ya. Jadi guys, namanya makhluk halus itu mereka sifatnya mengaburkan informasi dan manipulatif. Tetap kita sampaikan apa yang mereka bilang, tapi kita nggak bisa ambil itu sebagai kesimpulan dan kebenaran. Tetap kebenaran harus kita cari tahu berdasarkan fakta. Jaga belakang gua, kok gua jatuh tahan. Jangan dicok, kagak, depan aja. Deh, banyak paku nggak mau gua. Yuk, nggak usah. Ayo, Masih ada lain di atas lagi. banyak paku coy. Safety first. Nah, tadi aku sama Una
di periode yang berbeda, Una sebelum kita syuting live ya, ngerasain di situ. Ada kayak suara cowok Suara gitu kan, cowok. padahal belum ada cerita kalau di situ tuh yang pertama kan ada yang sampai masuk ke kolong itu kan ternyata kan laki-laki ya. So kayak udah dengar suara kayak tapi Iya, suara sama. laki-laki. Sama aku juga tadi dengar yang sama. Terus aku kayak oke gitu, relax. Makanya kan di depan tuh aku memang agak mual sih, mual terus kayak kelayangan gitu-gitu loh. Tadi belakang juga kayak merasa sempit, kayak jadi berat pegel gimana gitu perasaan badan. Mbak, kalau golongan yang makan darah bayi atau janin bayi itu gimana sih Mbak? Atau ari bayi itu ada penjelasan nggak sih Mbak? Kalau makan area bayi itu sebetulnya ritual aja. Ritual ilmu hitam, misalnya mereka pengen bersedia, kemudian mereka pengen keilmuan yang sifatnya kayak bisa nyantet dan sebagainya. Udah nggak usah nyuruh gue lihat, gue tahu. Berarti itu atas dari manusia Ini juga kliniknya dong. udah mati. Jadi lebih ke apa ya? Jangan lucu. Dia ritualnya seperti itu. Makan area bayi. Kalau kayak kuntilanak makan bayi gitu gimana Mbak? Yang kata mitosnya begitu? Lebih ke kuntilanak itu bukan makan bayi. Jadi harusnya kuntilanak adalah jelmaan dari mereka yang mendiri. Jelmaan ya. Jelmaan. Jadi kalau kayak mereka makan darah bayi itu memang ada tapi untuk ritual tertentu. Ritual tertentu. Kalau untuk darah bayi, kalau tadi bilang kalau untuk hari-hari kan lebih ke tapi kalau darah bayi lebih ke pemujaan. Mungkin itu yang menurut Bang Mongol ada kesepakatan juga Iya. ya, Bang, ada keterikatan Iya, ya iya. darah bayi untuk sebuah ritual ya Bang. Jadi kan dalam dunia satanik itu ritual satu, kedua, ketiga, ritual ketiga itu adalah selalu harus ada namanya minum darah bayi yang memang dari aborsi. Kalau makan bayi untuk Amerika, Eropa dan sekitarnya, dia masih benar bayi yang tanggal 20 Desember yang dikorbanin, yang digugurin terus nanti dibeset pertama kali langsung terbagi dua. Tapi kalau untuk Indonesia maupun Asia, nasi bayi hasil aborsi. Indonesia adalah menempati negara pertama, salah satu negara 5 besar di Asia yang tingkat aborsinya salah satu tertinggi. Dan mohon maaf, Indonesia kalau aborsi belum jarang 1 bulan. Biasanya udah tua. Udah 3 bulan baru dikurek. Kurek ya namanya. Sudah Itu udah berbentuk, bukan Bang. Udah berbentuk. Sekalipun belum jarinya belum terbuka, masih udah begini. Gue tambahin satu ya bang. Ini kan sambil jalan kita ya. iya. Ini kan yang dijelasin Bang Mongol itu adalah bayi yang belum waktunya partus. Guys, ini wangi banget, beda banget. Wangi bunga. Oh iya, wangi bunga itu ya. Di sini pun pandan. Pandan ya. Ini wangi beda. Oke, Pandan yes. itu apa ya nggak salah? Bau pandan itu kalau dari sisi mistisnya ada sosok leluhur. Tapi kalau dari sisi alamiahnya ada hewan yang menimbulkan Iya, aroma musang. pandan. Musang. Nah kita tetap Tapi di harus sini apa? nggak ada Nggak ada musang. Nggak ada daun-daun pohon gitu loh maksudnya. Ini wangi banget sih. Kuat banget kan? Kuat banget kan pandan. Ini ada hubungan dengan ruh perempuan gitu nggak Mbak? Sosok perempuan. Kalau leluhur itu maksudnya yang dituakan di sini. Jadi tuakan. Makin kuat dong. Kuat Makin banget. kuat dong. Kayak kue bolu pandan. Yes. Baru mateng. Tapi lo tetap aja nggak ada Agak ngomongin sakit. pohon pandan di sini. Pasti suka belanja ke tempat permata itu ya yang Gila sih, parah. jual bolu pandan hari. Udah hilang wanginya sih di sini. Anjir bolu Di pan. tangga tadi kan. Samanya kayak Langsung kayak hilang gitu. Ini Jangan ruang buruan, kakiku lagi sakit. Ruang pasien kali ya kak? Iya, ini tempat perawatan. Ya, aku sih, aduh parah banget nih, sumpah. Oke, kita berhenti di sini. Dari semua ruangan ini, teman-teman mau ngajak YTT Squad kemana? Jadi saya udah melihat sosok itu bang pojok situ, sempet tengok gini. Cuma mukanya itu pucat sekali, Wanita. wanita, dan Rambutnya emang pendek banget. Segini. Ya. Agak kus. Dan itu bukan sosok kuntilanak, bukan. bukan. Itu di pojok situ. Mbak Mijan, tolong dikonfirmasi betul atau tidak? Yes. Ini levelnya nggak jauh-jauh dari Mari, jin yang punya begini sama manusia. Ya. Setuju. Sebenarnya mereka ini jadi ramai tempatnya apakah gara-gara ada yang bunuh diri atau karena kosong atau gimana sih? Lebih ke multi ya, multi dalam arti ketika bangunan dikosongkan yes, kemudian mungkin karena ada tadi darah juga yes. Yang ketiga, yang jarang orang tahu adalah bahwa tanah ini sebetulnya mengandung cerita. Tuh. Tanah itu nggak bertumbuh, tanah itu nggak bertambah, dia hanya berpindah-pindah ahli waris.
ketika dalam perpindahannya ada sengketa dan sebagainya, bahkan mungkin menimbulkan eksiden berdarah, mau dibangun hotel, dibangun klinik, Akan sakit, selamanya, Mbak. akan ada sesuatu hal aja. Jadi nggak berkembang Minta gitu pertanggungjawaban. Betul. Darah Termasuk- menangis. Darah menangis. Ya, Gitu. udah termasuk daerah ini, bangunan ini. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa ini adalah bangunnya angker, karena angker itu terjadi secara otomatis. Oke, karena dikosongkan dan karena memiliki sejarah tanahnya. Masih lebih ke flashback yang lebih jauh ya. Memang ada something sih dari tanah. Tanahnya, Mbak. Perihal tadi pusaka yang nggak sengaja ketangkep Bang Mongol, siapa yang mau konfirmasi? Tanahnya udah tanahnya udah trouble. Yes. Yang kedua sebenarnya udah trouble itu juga darah yang jatuh di sini juga darah yang tidak maksudnya Ya, bagus lah ya. tidak iya. Sebenarnya kalau dalam dunia satanik maupun dalam dunia agama Kristen, darah itu bernyawa. Karena kita belajar kalau ini dari Mongol kan gue udah bilang beberapa kali bahwa Adam itu punya anak, dua itu berantem. Nah yang satu itu dibunuh oleh saudaranya dan yang ngadu kepada Tuhan itu darah saudaranya. Nah itulah dalam dunia satanik kenapa darah itu salah satu benda yang paling sakral, nggak boleh ada sisa. Tambahin. Dalam literasi Jawa, kakang, kawa, adi, ari-ari, getih juga termasuk ke dalam sedulur yang dilahirkan saat manusia lahir. Jadi nggak boleh sembarang buang. Nah di sini udah tanahnya trouble, Darahnya. ketambah lagi darah tidak diperlakukan dengan cara yang layak. Tar dulu, Ada orang buka pintu. tar dulu. Ini lagi ada jelasin nih. Tar dulu. Aku pengen masuk ke ruangan. Ada orang yang Iya, ada yang kayak gitu. kayak Kita masuk ke ruangan ini. silakan bang duluan aja. Udah di situ merasa kayak agak lebih mual gitu. Nah, iya. Ini ada kursi. Itu gesekan identitas goib sama Una. Nah, Ada yang mau di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Misalnya gitu. Dibaca. Ya Allah. Ini ruang periksa. Kalau terlihat sih. Dialog aja tuh, jangan dimasukin ribut-ribut. Di sana masih ada ruangan lagi. Nggak oke soalnya. Lucunya di klinik ini tuh suhu itu bisa beda dari Iya. jarak satu langkah doang. Panas dingin, panas dingin. Nah itu ibaratkan seperti ini Robi sama Iya. Una. Kita bisa melihat sebuah energi yang sama-sama melekat tetapi tidak bersatu. Air dan minyak. Oke, seperti itu. Kadang-kala kita hanya sedikit saja jaraknya itu bisa berbeda suhu, bisa berbeda penghuni. Iya, bisa berbeda suhu, bisa berbeda penghuni, bisa berbeda aroma, bisa berbeda hijau. Berarti itu kayak ada beberapa Setahu Yes. sekitar situ ya mbak ya. Betul. Makanya kadang-kala ini bahaya, mereka Bu. punya teritori bisa berdampingan dengan rumah orang. Misalnya rumah yang sebelah aktif, rumah yang sebelah sudah terganggu gitu. Dan mereka tidak mengganggu karena ada semacam air dan minyak. Air dan api. Bang, Yes. ini menarik kayaknya. Ya, oke. Dia langsung keluar, Bang mungkin misalnya sesuatu ada apa sesuatu yang berhubungan juga dengan gerbang kah atau apa? Robi kita tepat berdiri di area yang masih masuk kategori dari lingkaran Gerbang tadi. gerbang gorong-gorong tadi. Oke. Jadi Robi ngeliat sekelebat. Iya. Enggak, aku nggak ini Mbak. Mana Bang Mongol? Sosok di punggung aku nih. Tadi keluar. Oh, ini. Ada tanduk tadi. Terus ini nih juga Tapi tidak, nyelinapnya ke pohon begitu. Makanya aku tertarik tentang Mbak. sini. Ini kenapa ruangan dibikin beginian ya? Tapi ditulis ada jaga kebersihan, nggak konsisten kan yang bikin ruangan ini. Jadi ini kalau ini kan apa ya, icon-icon demonik ya? Iya. Demon. Oh, tadi yang bilang Bang Mol bilang di atas ada nih gitu kan kode-kode mereka. Ini Aku ngerti ini nih. Ebenex. Kan tadi juga kita ngomong ya Dit ya. Iya. Ya. Agak resin. Mas Nada lihat apa di sini? Itunya Jangan gue lupa. berarti ya. Iya. Bos Mongol. Anak buah penjaga. Ada sosok wanita yang tadi di bawah ikutin kita. Gitu terus ya. Ini dari kamar mandi. Burhan, jangan lompat. Ini gue tahan. Abang, Burhan di paku. sini. Ya nggak apa dia mau nanya dari sini. Paku, Jangan rusuh ya. Aku yang Burhan paku Burhan. Perawatan mahal bening klinik.
Tarik aja mas, kalau ada perempuan mas. Masukinnya alon-alon. Awas Cak. Ini apa aku bang? Iya. Ada tuh Cak. Masuknya alon-alon. Pelan-pelan. Jangan heboh. Assalamualaikum. Dah. Ayo ngobrol deh. Halo. Kenapa Mbak dari kamar mandi ngikutin kita sampai sini? Kau nak? Oh, silakan Bang, ini di kamar mandi yang tadi Abang bilang serem. Halo Mbak. Mau nyampein apa ngikutin? Megang apa bayi? Kamu megang bayi? Anakmu? Ada nama kamu? Panggil aku Uti. Putih. Oh, inilah sosok Uti yang tadi di awal sama Pak Bobi sama Caca. Akhirnya. Bener namanya Uti? Ya. Ya. Putih, kamu nih sebenarnya meninggalnya yang wajar atau tidak wajar ini? Hah? Ya lagi ini makanannya. Ya masih merasakan sebuah getaran bahwa dia hidup, dia hidup meninggal. Kamu bunuh diri, Tih? Nyesel? Nyesel ya? Anakmu tuh pasti dalam kandungan atau udah lahir pas kamu bunuh diri? Ini mungkin yang buat Caca menangis ya di awal tadi. Hah? Apa? Yang bikin Caca nangis. Enggak, kamu meninggalnya, matinya itu pas anakmu masih dalam kandungan? Enggak? Oh, berarti kamu bunuh anakmu dulu? Ya, aku tanam di bawah. Hah? Jangan di bawah. Bukannya masih di dalam perut. Sama kamu tanam. Kamu bunuh anakmu dulu berarti? Berarti kamu aborsi dulu? Kamu aborsi? Kamu aborsi sendiri. Berarti kamu bukan perawat yang bunuh diri? Pasien? Mbak Uti ini pasien di sini, bukan perawat yang bunuh diri. Jadi anakmu udah gugur, terus ditanamnya di belakang, habis itu kamu baru bunuh diri? Iya? Biar apa tuh ditanam? Kenapa kamu nanam itu? Bapak anak ini tidak mau tanggung jawab. Oh, bapaknya tidak mau tanggung jawab. Aku malu. Jadi kamu tidurnya di toilet itu? Iya? Nunggunya di situ? Nyaman WC? di sini ya? Banyak temennya ya? Siapa nama anaknya kalau boleh ngasih? Belum aku kasih nama. Mau dikasih nama nggak? Nggak mau. Panjul, mau kasih nama Panjul. Cewek anaknya. Cewek. Perempuan anakmu ya? Eh. Oh, berarti ini bukan suster yang bunuh diri ya? Tidak. Saya mau tanya sesuatu ya. Kamu tuh tinggal di sini udah lama belum? Sudah. Oke. Setiap 1 bulan sekali ada beberapa makhluk halus dari bangsa kamu yang datang ke sini untuk meminta sesuatu dari manusia. Betul nggak? Iya. Iya. Minta darah. Berarti ada orang-orang yang memberikan sesaji untuk mereka setiap bulan. Aku tidak mau mengungkap hal Oh, nggak itu. mau ngungkap. Bukan bagianku dan bukan urusanku. Tapi betul ada yang dari bangsa kalian yang Aku datang hanya tidak sesekali. mau ngasih tahu. Tidak mau sih tahu. Bukan bagianku. Bukan bagian dia dan bukan urusan Terus dia. itu bagian dan urusan siapa? Ada. Ada. Bisa Tadi dong kan panggil ke sini dong. sudah ketemu Sudah ada yang di tidak belakang mau saya kan dia? untuk mengungkap hal tempat ini dan minta kalian untuk pulang. Ya udah, kita kan cuma ngobrol. Kasih tahu teman-teman kamu semua di sini nggak usah marah-marah. Kita cuma ngobrol aja. Kita nggak mau bubarin kalian kok. Ada lagi yang mau ditanyain? Bang, sudah. Udah cukup. Udah, Cukup. orang aku Nggak ada yang mau disampaikan emang lagi. bunuh dirinya bukan susternya, berarti bukan perawat. Mbak Uti kenal sama suster yang bunuh diri nggak? Itu bohong. Yang bunuh diri cuma kamu. Jadi yang Masa perawat sih? itu nggak ada. Nah, Serina, ya Una, Benar. nanti ada yang sesepuh sini yang akan kasih tahu kalian. Udah, aku pamit. Terima kasih. karena balik ke Allah. Kalau orang yang bunuh diri itu setelah jadi arwah dia tetap merasa dirinya hidup gitu ya Mbak? Kalau di Al-Quran sih dia akan berulang-ulang bunuh diri. Jadi gini, kita sering sekali Sakit interogasi ya kan. Oke. Istirahat dulu deh. Ya udah berani lutut loh. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu lebih ke roh pokoknya sih sudah kembali ya.
Tapi horinnya itu kan gampang banget diduplikat sama makhluk-makhluk seperti jin dan sebagainya. Maka bisa saja satu manusia itu diduplikat oleh lebih dari 10 atau 20 jin. Maka terus berganti-ganti, berputar-putar, dan dia akan tersisa terus-menerus. Jadi kalau istilah kayak nggak diterima bumi itu gimana? Itu benar tuh, tapi horinnya yang diduplikat kayak gitu. Ya emang mau nggak mau ya bunuh diri itu sesuatu hal yang not reasonable. Orang kita nggak perlu bunuh diri itu mati sendiri, Bang. Tapi tetap aja banyak orang yang akhirnya memilih bunuh diri karena faktor mungkin yaitu udah choice yang terakhir yang dia miliki. Mungkin kehilangan harapan gitu. Udah nggak ada lagi karena choice terakhir yang dia berharap dari orang yang terdekat dalam dirinya tetapi tidak membantu. Ya udah, dalam dunia satanik itu adalah orang-orang yang paling gampang menjadi tunggangan dari roh yang gentayangan di dunia. Kalau yang bertugas buat mengganggu orang biar membisiki untuk bunuh diri dari sisi 172 namanya. Kan ada hierarki jumlah toh. Jumlah 9, 32, 79 termasuk dari alur 100 lebih ke bawah itu adalah orang-orang yang selalu namanya kayak behind and beside you. Dan biasanya dia selalu nyerang only mind. Oke, kita akan lanjutin perjalanan untuk part ketiga. Ada yang bakal duka? Ya, gua skip dulu deh. Cium aroma banget. Iya, gua Ada skip. tamu satu lagi. Oke. Tapi sepertinya menyangkut sama yang barusan abang bahas. Gua skip dulu deh, Bang. Kita ke arah Kenapa? Kenapa Bang Mawan? Nggak enak banget kaki gua kayak. Gua bilang sama gendut. Kenapa keliling-keliling sendiri ke sana? Kagak, justru gua lagi nyari siapa sih yang nenggengin gue. Nenggengin tuh. Apa ya bahasanya? Yang kayak Giniin ya? iya, kayak apa ya? Gemeter gue berdirinya, kaki gua ini dua kayak ada yang ngecandolin. Kagak takut gua. Burhan, lutut lo Burhan. Kagak takut. Kagak takut. Enggak takut gua. Emang kalau mau ribut jangan main tua yang udah dulu. Enggak takut gua. Iya kan, enggak ada masalah. Lu mau tenggengin bagaimana? Lutut naga ini yang Kamu siapa? Kenapa datang-datang marah? Apa sih? Kan gua cuma Suka kalian datang dan mengungkap tempat ini. Sekarang enggak. kagak yang Dan kamu sudah aku. Saya tahu bos kamu namanya siapa. darah. Coba kamu lihat ke sini. Berarti ini Lihat sini. kemungkinan untuk Jakarta Pusat ini salah satu penyebab besar sama yang di Kamu kenapa kok marah banget sama Kenapa? Bang Mawan ini? Kamu kenapa? Dia sudah daerah musik. Salemba. Soalnya Sudah kan musik tempat kami. Oh, Di sini nggak ada yang musik-musik Siapa yang kok. musik? Ada yang musik. Nggak ada yang musik. Orang kita bertamu kok gimana sih kan itu? Sudah. Apa? Kenapa masuknya terakhiran? Kenalan nama Bang Kamu Mawan. jago nomor berapa di sini? Kita aku Kita juga kan, dong. kita kan bisa ngomong baik-baik. Wujudmu apa, Mas? Belum. Aku setan. Gak takut. Gak bisa berdiri. Kamu wujudnya apa Nanti ini? ganggu itu mah. Ini siapa yang gangguin teman saya nih? Ini ada Bang Mongol. Kamu yang gangguin. Mau apa? Mau? Ya, gua Udah ya. Boleh kan kita gangguin apa? Udah ya, Gangguin udah ya. apa? Yuk. Jangan ada yang ngaku. Simpan. Hai, Allah Bapak di surga. Belum lihat muka saya. Coba lihat sini. Kamu kenapa Lihat ngerjain sini. teman saya? Lihat sini. Iya, tadi jalan kita ke sana. Ya nggak apa-apa, dia punya kaki. Dia tuh manusia, dia punya kaki, dia bebas. Jangan kamu. Udah kayak tua banget sih sudah. Sudah itu. Kayak tua banget. Terus kamu mau pergi. Ya, Apa tujuan dia? Apa hajar sini? Ternyata ruangan itu Ya. bawah satu ruangan. Pergi. Senior, hantem aja senior. Senior, hantem aja. Hantem aja, jangan ada kapok-kapok. Enggak, jangan ada ampun-ampunan. Jadi Bang Mongol dari tadi bilang ada Siapa lu? yang berangkat cepat. Inilah dia orangnya. Dia salah satu dari sekian yang nggak mau kita membuka lebih banyak informasi mengenai yang tadi Bang Mongol bilang. Ini dia rumahnya di mana? Tempat Dia bukan dari sini. bukan dari sini.
Berarti betul kata Abang Mongol, teritori itu cukup luas ya? Iya. Dan beberapa kubu juga di sini. Ditambah lagi itu hubungannya dengan kawan lamanya Bang Mongol. Oke, sebenarnya masih banyak area yang bisa ditelusuri, tapi kali ini kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan buat Una jalan berdua dengan Mbah Mijan. Dan kita akan kembali untuk mendalami lagi tempat bunuh diri, karena kan seperti tadi Bang Robi janji ke kalian di live kita sebelumnya bahwa Mbah Mijan ada sedikit komunikasi atau mungkin tawar-menawar yang aku nggak tahu, karena katanya kan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Area yang di bawah, kita semua sekarang ke bawah nganterin Mbah Mijan sama Una untuk bisa penelusuran mereka berdua sendiri di part ketiga kita. Let's go. Semangat, Una. Semangat, Mijan. Lihat betul. Di depan sini ada sekelebat yang masuk ke tembok, warnanya putih, pendek. Oke, pendek. Merinding banget. Ini Dingin banget, ini dingin banget. tenang. Menipis. Ini guys nih. Tuh. Ada. Tuh, makin gede.